Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah khairil asma. Bismillah rabbil ardi was sama. Bismillah alladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah Masjid Jami' Al-Muhajirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma ja'al mimma ta'allamna hujjatan lana wa la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kabar semuanya, sehat? Wah, udah lama saya nggak kesini ya. Begitu nyampe udah ada kanopi di depan tuh. Alhamdulillah. Tema yang kita bahas ba'da salat subuh hari ini adalah tentang persiapan menyambut bulan suci Ramadan yang kalau dihitung tinggal beberapa hari lagi. Hari ini kita masuk tanggal berapa nih Pak nih? 18 Rejab, Sya'ban dan Ramadan, tidak terasa ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada 4 bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan 1 yang nyempil keluar dari 3 rentetan bulan ini, yaitu bulan Rejab, di mana kita berada di bulan Rejab, yaitu 18 Rejab hari ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa makna Rejab ini? Kata Rajab diambil dari 3 huruf, Ra, Jim, Ba. Yang pertama, huruf Ra maknanya riyadhatun nafas listiqbali syahri Ramadan. Riyadhatun nafas listiqbali syahri Ramadan. Ra maknanya adalah melatih diri kita, riyadhatun nafas listiqbali syahri Ramadan, untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Itu makna huruf Ra yang ada pada kata Rajab. Jadi ini bulannya bulan persiapan nih Pak nih, Ibu-ibu. Bulannya adalah bulan persiapan. Bulan persiapan ya. Listiqbali syahri Ramadan. Karena itu para sahabat Nabi SAW dan para sahabat mengajarkan ketika masuk bulan Rajab, bahkan 6 bulan sebelum Ramadan datang, para sahabat sudah berdoa agar disampaikan umurnya di bulan Ramadan. Lebih-lebih ketika masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada saya di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban, dan berikan puncak keberkahan kepada saya. Apa puncaknya? Sampainya saya di bulan Ramadan. Jadi udah persiapan zahiran wa batinan, lahir dan batin. Ya, salah satunya dengan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi ngomongin Lailatul Qadar
bukan malam 27 Ramadan. Ngomongin Lailatul Qadar bukan 17 Ramadan. Ngomongin Lailatul Qadar bukan 10 hari terakhir Ramadan. Kapan ngomong Lailatul Qadar? Sekarang. Kenapa begitu? Para ulama mengatakan Syahrul Rajab Syahrul Zara'. Bulan Rajab itu adalah bulan nanam. Bulan Sya'ban setelah Rajab Syahrul Suqiyaz Zara', bulan nyiram tanaman. Bulan Ramadan Syahrul Hasadiz Zara', bulan metik manen hasil tanaman. Assalamualaikum. Masih hidup gak nih? Nih Pak, nih coba lihat nih Pak. Ada gak orang manen kagak nanam? Nanam dulu biar manen. Kapan nanamnya? Rajab. Sekarang nih Pak nih. Tapi udah ditanam gak disiram, gak tumbuh Pak, gak berbuah. Kapan nyiramnya? Sya'ban. Udah ditanam, disiram, dipanennya kapan? Ramadan. Jadi Ramadan tuh cerita manen. Rajab cerita nanam. Lah kita nanam enggak, nyiram enggak, pengennya panen. Begitu Ramadan ngaku, kayaknya gue dapat Lailatul Qadar ini. La ilaha illallah. Kapan nanamnya? Assalamualaikum. Masih hidup gak ini? Jadi Rajab ini bulan nanem, ya, tanam. Nah, apa yang kudu ditanam di bulan Rajab untuk listiqbali syahri Ramadan, untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan? Satu, latihan puasa, ya, supaya nggak gampang kagetan, baik fisiknya maupun rohaninya. Orang yang nggak latihan Pak, nggak pemanasan olahraga, kan tuh urat-urat masih pada kaku tuh. Olahraga aja kita disuruh pemanasan, betul? Sama, ini kita mau olah jiwa. Jadi bukan cuma olahraga yang perlu pemanasan, olah jiwa juga perlu pemanasan. Olah rohani juga perlu pemanasan. Ini Ramadan kan cerita olah jiwa nih, perlu pemanasan. Jadi sebelum puasa di bulan Ramadan, puasa di bulan Rajab. Emang boleh puasa di bulan Rajab Ustadz? Boleh. Dalilnya gak usah pakai dalil hadis yang dhaif, bahkan maudhu, kepanjangan. Bahkan mungkin gak jelas juntrungannya. Orang setiap bulan Rajab selalu ada pertanyaan fikih langganan. Bagaimana status hadis bulan Rajab? Untuk berpuasa di bulan Rajab nggak perlu hadis yang sahih. Cukup dalil Al-Quran yang umum. Inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Ada 4 bulan yang disucikan Allah, minha arba'atun hurum yang tadi kita baca tuh. Bulan apa aja? Haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab. Apa kata Al-Quran? Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa. Di antara ciri orang yang bertakwa melakukan amal soleh. Di antara bentuk amal soleh adalah puasa. Karena itu ketika orang yang berpuasa, Al-Quran bilang la'allakum tattaqun, agar kamu jadi orang yang bertakwa. Gak perlu puasa lah Rajab, siapa yang puasa Rajab maka dosanya kepanjangan pakai dalil hadis yang mungkin gak jelas juntrungannya. Nanti Bapak didebat lagi sama orang yang anti hadis dhaif. Apalagi landasannya hadis maudhu, hadis palsu. Jadi cukup pakai ayat ini atau ayat yang lain. Wa antasumu khairul lakum, berpuasa lebih baik buat kamu. Puasa, ya, latihan supaya isti'dad, bersiap-siap, ya, training.
supaya tidak kagetan kalau Ramadan. Orang yang kagetan kalau Ramadan, apa ciri-cirinya? Dari hari pertama puasa sampai terakhir selalu diskusinya adalah makan apa, buka di mana. Halo, Assalamualaikum. Makan apa, buka di mana. Dari abis asar udah siap-siap naik mobil ke mall, ngebooking tempat. Karena kalau datang jam 5 macet nggak kebagian kursi. Itu orang kagetan namanya tuh. Orang yang udah siap-siap itu udah selesai masalah bukaan mah. Dia kagetnya direjab doang. Buka apa kita nih mah? Lauknya apaan ini? Kagetan tuh direjab. Di Sya'ban udah pembiasaan. Ramadan udah siap-siap manen, udah nggak cerita buka. Artinya bukan nggak buka puasa, ya buka aja, tapi buka puasa tidak lagi jadi diskusi penting. Wah, ini kalau kita kan tiap hari lauk apa ini hari? Besok kita bukber di mana ini? Wah, pertanyaannya bukber mulu, ngabuburit mulu. Ya. Maka semua dimasak sama ibu-ibu tuh. Ya. Coba lihat orang kalau buka puasa tuh Pak, apa yang kagak ada? Semua ada. Es doger ada. Ya. Es timun suri ada. Es cendol ada. Apalagi Bu? Sirup ada. Itu masih dunia peresan tuh. Ya. Gorengan belum tuh. Lontong isi sayur masuk. Isi oncom masuk. Apal. Ya. Bala-bala atau bala-bala? Apa itu bala-bala? Bakwan masuk. Tahu isi masuk. Tahu kosong juga masuk. Tempe goreng masuk. Allah, itu masih muqaddimah itu. Belum makan belum. Muqaddimah itu. Udah begah mau sholat ribet. Begitu habis maghrib baru dia makan tuh. Beda lagi cerita makan tuh. Udah makan begah lagi terawih. Habis terawih nyendok lagi. Assalamualaikum. Itu. Nah, ya kita perlu otokritik ya, mengkritik cara puasa kita. Maka ada penelitian yang agak menyedihkan juga ya. Isi penelitian itu adalah setiap Ramadan itu ditemukan sampah makanan, food waste itu meningkat. Artinya banyak makanan yang kebuang. Dan tahu tidak? Negara yang paling tinggi tingkat food waste-nya siapa? Hah? Siapa Pak? Arab Saudi. Coba antum cek itu. Tingkat pembuang sampah makanan yang paling tinggi. Di bawahnya ada negara-negara lain dan 5 negara terbawah itu teratas semuanya negara Islam. Dan angkanya melejit ketika bulan Ramadan. Apa kesimpulannya? Berarti kita belum mengamalkan bulan suci pesan Ramadan. Ramadan kan menyuruh untuk menahan al-imsak. Lah kita buang-buang. Ya. Berapa banyak sampah makanan yang akhirnya kebuang-buang tuh. Ibu-ibu juga begitu tuh biasa tuh, belanja food loss ditaruh aja di lemari es. Habis itu nggak digunain ya Bu ya. Sasa, Royco, apa aja tuh banyak banget itu. Ya.
Tiba-tiba udah dilihat expired. Nah, itu padahal pesan Ramadan adalah al-imsak. Coba lihat angka konsumtivitas di bulan Ramadan itu kan meningkat tuh. Harga-harga naik karena kebutuhan meningkat. Nah, ini kagetan, ya kan? Kagetan. Karena kenapa bisa begitu? Karena karena tema yang paling dianggap sakral adalah kita lauknya apa? Makan di mana? Maka kalau udah sore hari coba lihat Ramadan, macet. Ya, orang rebutan beli bukaan. Ya Allah. Jadi latihan puasa itu sekarang. Biar gak kaget. Kalaupun kaget, kagetnya di bulan Rejab. Cerita bukber itu di bulan Rejab, Sya'ban, paling mentok. Begitu masuk Ramadan itu udah jadi master tuh. Itu udah menghayati puasa. Bukan lagi berlatih puasa. Lah kita kan puasanya pas Ramadan, di situ latihan, di situ ngejalanin, di situ gladi resik, di situ hari H. Maka kaget. Ya, sekarang ya, latihan sholat sunnah untuk sholat tarawih, latihan qiyamul lail untuk qiyam Ramadan, latihan baca Quran, biasain sehari, gak usah lama-lama 10 menit tutup, besok 10 menit lagi, istiqomah tambah 15 menit untuk persiapan tadarus di bulan Ramadan. Itu makna Rajab. Ya, riyadhatun nafas listiqbali syahri Ramadan. Yang kedua, huruf Rajab itu huruf apa tuh? Ro, terus yang kedua jim. Jim maknanya adalah al-jud wal jiwar, dermawan. Jud artinya kedermawanan, jiwar artinya tetangga. Apa maksudnya? Bulan Rajab ini adalah bulan yang kudu diisi dengan kedermawanan. Kalau tadi hablum minallah, yang sekarang hablum minan nas, jiwar, tetangga. Ya. Dulu Pak, ya ini kan Rejab ini kan bulan haram namanya. Haram itu artinya suci, terlarang. Kenapa disebut suci? Karena banyak larangan-larangannya. Sesuatu makin suci makin banyak protokolernya. Makanya disebut haram. Tanah haram artinya tanah suci, tanah yang banyak larangannya. Metik ranting gak boleh, ngebunuh binatang sembarangan gak boleh, kan banyak gak bolehnya kalau di tanah suci. Nah, dulu setiap bulan Rejab dan 3 bulan suci yang lain itu, setiap masuk bulan-bulan suci itu termasuk bulan Rejab, maka tidak boleh orang berperang, gencatan senjata, gak boleh. Di antara kebiasaan orang Arab kan hobinya perang. Tapi kalau bulan suci udah datang tidak boleh berperang, wajib gencatan senjata. Perangnya nanti selesai bulan Rejab, perang lagi itu dia. Begitu bulan suci datang gak boleh berperang, gak boleh berperang. Nah, maka disebut bulan suci, bulan yang banyak larangannya, karena salah satu larangannya dilarang berperang. Nah sekarang kan kita hidup di negara damai, di negara yang bukan perang. Jadi cara mempraktekkannya adalah al-jud wal jiwar. Ya, hablum minan nasnya dijaga, sesama tetangga, berkasih sayang, ya, memaafkan, buat baik sama tetangga, ya, kanan kiri depan belakang, itu namanya al-jud wal jiwar. Itu makna Rejab. Yang terakhir huruf apa? Huruf ba. Makna huruf ba adalah al-bir wal barakah. Bir artinya kebajikan, barokah artinya keberkahan. Bulan ini bulan yang kita kudu banyak berbuat kebajikan, apa aja. Ya, pokoknya berbuat baik. Dan al-barakah, bulan ini banyak keberkahannya.
setiap ibadah dilipat gandakan, begitupun setiap dosa dilipat gandakan. Nah, ini orang banyak nggak tuntas menjelaskan ini. Ini bulan yang penuh keberkahan, setiap kebaikan dilipat gandakan. Orang mikirnya buat baik doang, tidak mikir menghindari kejahatan. Dia lupa kalau orang buat jahat di bulan suci, maka juga dilipat gandakan. Ya, biasanya argonya kalau nyolong cuman 10 level, ini begitu masuk bulan suci 20 dilipat gandain, karena ini bulan suci, bulan yang terlarang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu mari sama-sama kita ya menyambut bulan suci Ramadan yang bentar lagi ini, yang sangat agung ya. Yang sangat agung ini, yaitu bulan suci Ramadan ya. Kalau diambil dari akar katanya, Ramat itu artinya panas dan membakar. Kenapa disebut panas dan membakar? Karena bulan ini bulan penyepuhan. Emas itu kalau mau murni kudu dibakar, sehingga terpisah mana yang material emas dan mana yang tidak emas. Nah, rohani kita untuk bisa murni suci, maka dia harus dibakar. Kapan ngebakarnya? Kudunya tiap hari, kudunya. Tapi kan tidak semua orang punya kesadaran membakar dirinya tiap hari. Akhirnya Allah pilih 1 bulan fokus membakar diri, membakar rohani, yaitu bulan suci Ramadan. Bagaimana cara membakarnya? Melatih mengekang nafsu, imsakun nafas, itu kebutuhan primernya, tidak makan, tidak minum, ya. Ini kan kebutuhan primer nih. Orang yang terbiasa melatih kebutuhan primernya, maka dia akan terlatih untuk menjaga kebutuhan yang lain. Tapi kalau dia nggak biasa melatih kebutuhan primernya, maka dia akan dijajah oleh kebutuhan-kebutuhannya yang lain. Apa sih persoalan orang hidup? Kan soal makan. Makan, minum, hubungan badan. Kan itu yang dilarang di puasa. Makan, minum, hubungan badan. Semuanya kebutuhan primer dan kebutuhan biologis. Dan itu yang dilatih untuk dijaga dan dikontrol. Sampai jam berapa syuruk? Ada 3 jam lagi. Nah, berapa menit, Pak? Sejam lagi, Ji. Berapa menit, Pak? 20. Ayo tebalin ditanya jawab. Ada pertanyaan silahkan, adik-adik, santri, ibu-ibu, bapak-bapak. Mangga silahkan pertanyaan. Ini saya kalau nggak ada pertanyaan nggak kepancing jawab saya nih. Silakan, ada pertanyaan? Mangga. Itu masih mukaddimahnya, kira-kira itu gambaran untuk apa yang mesti kita lakukan di bulan Rajab dan Sya'ban. Mangga, silakan. Ada pertanyaan, ibu-ibu? Pak? Khusyuk banget kayaknya nih. Apa terpesona dengan saya ya? Udah jelas, Pak ya? Oh, udah jelas tuh, Pak. Ya, mangga kalau ada pertanyaan silahkan. Ini yang santri-santri ini. Mana, Pak? Silakan, Pak. Ayo, Pak. Ya, Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Ustadz, apa aja amalan-amalan yang kita kudu lakuin di bulan Sya'ban? Apa aja yang kudu disiram? Wah. Ya, pada prinsipnya sama kayak bulan Rajab. Di antara amal-amal utama di bulan Sya'ban adalah ya, saum, ya, berpuasa di bulan Sya'ban, sunnah berpuasa di bulan Sya'ban. Hanya kalau orang itu berpuasanya dari tanggal 1 Sya'ban, dia boleh berpuasa sampai akhir Sya'ban. Dia cukup menyisakan 1-2 hari agar tidak berpuasa di tanggal-tanggal yang ragu, kira-kira ini udah masuk
puasa apa belum. Kalau dia berpuasa dari 1 Sya'ban. Tapi kalau dia berpuasa dari tanggal 16 Sya'ban, artinya setengah paruh akhir bulan Sya'ban, ya maka dia tidak boleh melakukan puasa sampai akhir Sya'ban. Ya, tidak boleh. Ya. Jadi sunnah melakukan puasa di bulan Sya'ban. Ya. Lalu kemudian sama memperbanyak sedekah. Ya. Di antaranya juga kita sering melakukan nisfu Sya'ban, ya, dengan amaliyah-amaliyah yang sudah kita lakukan, aurat, azkar, membaca zikir, membaca doa, ya. Jadi secara umum sama, ya, Sya'ban dan Rajab. Bahkan ada satu kitab khusus namanya Madza fi Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban, saking hebatnya bulan ini, ya. Tetapi sebenarnya kehebatan Rajab dan Sya'ban itu Pak, karena untuk menyambut Ramadan, itu intinya, ya. Intinya itu untuk menyambut Ramadan. Jadi apa yang dilakukan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban sebenarnya adalah melatih pembiasaan kita untuk beramal di bulan Ramadan. Begitu ya kira-kira ya. Ada yang lain bapak-bapak, ibu-ibu? Silakan. Kalau nggak ada saya apa nih? Saya lanjut nih. Saya lanjut apa saya pulang nih? Saya lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke bulan Ramadan. Tadi Rajab dan Sya'ban, sekarang kita masuk ke bulan Ramadan. Simak baik-baik. Apa inti dari Ramadan? Ini meskipun kita belum masuk Ramadan, tapi kira-kira ini tema inti pokok dari Ramadan. Ramadan terdiri dari 5 huruf. Ra, apa lagi? Mim, terus Dhad, terus Alif, Nun. Ingat-ingat nih Bu ya. Bu, masih hidup Bu? Huruf Ra maknanya ri'ayatul qurbah ma'allah, menjaga kedekatan dengan Allah. Itu makna Ramadan. Yang pertama, menjaga kedekatan dengan Allah. Ada ayat di Al-Quran, Allah mengatakan, jadi puasa itu ceritanya bukan cerita sekarang, cerita lama tuh. Ya. Di antara ibadah yang paling tua adalah puasa. Itu Allah berfirman kepada Adam alaihi salam, wala taqraba hadhihi syajarah. Hai Adam, jangan dekati pohon terlarang ini. Nah, Nabi Adam disuruh puasa dari makan pohon terlarang. Ini sebenarnya praktek puasa udah lama. Ya. Sejak lama. Masalahnya Nabi Adam berbuka belum waktunya. Ya. Dia makan tuh pohon terlarang. Digoda sama iblis. Hai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wal mulkil la yabla. Mau tidak kamu saya kasih ramuan anti malaikat maut. Kalau kamu makan, Israel gak bakal bisa nyabut nyawa kamu. Antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Kamu bisa jadi malaikat atau kekal di sorga. Minimal kekal di sorga. Apa tuh? Ya makan nih pohon khuldi, buah pohon khuldi. Khuldi artinya kekal. Kalau kamu makan, kamu bakal kekal di sorga atau jadi malaikat, gak bakal mati. Itu ceritanya tuh Pak, ya. Padahal nama pohon itu bukan khuldi. Yang ngasih label merek itu iblis. Jadi iblis itu marketing paling handal. Bagaimana Adam yang tadinya nggak niat beli jadi beli. Akhirnya ya dirubah mereknya sama dia. Ini pohon khuldi yang kalau dimakan bakal kekal.
dimakan sama Nabi Adam, berbuka belum waktunya. Apa yang terjadi? Fa'azallahuma syaitanu anha, dan seterusnya. Adam dan Hawa digelincirkan oleh Allah. Apa kata Al-Quran? Alam anhakuma antilkuma syajarah. Nah, coba lihat. Tadi waktu Tuhan mengatakan jangan dekati pohon terlarang ini, coba lihat. La taqraba hadhihi syajarah. Allah pakai kata ini atau itu? Hah? Coba mana santri ini? Ini santri kan? Halo, santri bukan ini? Pondok mana ini, Pak? Rumah Tafid yang di sini? Di perumahan ini? Oh, ini anak hafiz ini. Wala taqraba hadhihi syajarah. Itu jangan dekatin pohon terlarang ini atau itu? Ini. Kalau santri beda jawabnya, Pak tuh. Kata-kata ini itu dekat apa jauh? Ambil handphone ini, berarti handphonenya dekat apa jauh? Ambil handphone itu, jauh apa dekat? Bagus. Nah sekarang nih Bu, Allah bilang jangan deketin pohon terlarang ini, seolah-olah Allah di sini Adam, di sini pohon terlarang. Ini seolah-olah, jangan dibayangkan Allah benar-benar di situ. Allah nggak bertempat. Ya. Berarti posisi Allah sama Nabi Adam masih dekat, sehingga Allah menggunakan kata ini. Disuruh puasa dari pohon terlarang, jangan deketin pohon ini. Nabi Adam udah buka puasa aja, padahal belum waktunya maghrib. Apa yang terjadi setelah dicicipin pohon itu? Allah bilang, alam anhakuma antilkuma syajarah. Betul enggak? Santri-santri? Halo, Assalamualaikum. Udah sampai situ belum hafalannya nih? Apa artinya? Bukankah aku sudah melarang kalian wahai Adam dan Hawa untuk mendekati pohon ini apa itu? Itu udah salah kencang lagi. Begitu Nabi Adam buat dosa berbuka, kata tunjuknya berubah. Bukan ini tapi itu. Paham gak maksud saya nih? Waktu nyuruh ngelarang pakai ini, tapi begitu udah melanggar, Allah bilang, kan saya udah nyuruh kamu untuk tidak mendekati pohon itu. Berarti posisinya jauh apa dekat? Apa kesimpulannya? Puasa itu mendekatkan. Buktinya ketika Adam masih berpuasa, Allah menggunakan kata ini. Jadi orang yang puasa, Pak, itu dia sedang mendekatkan diri kepada Allah. Itu makna yang pertama tuh. Ri'ayatul qurbah ma'allah. Catat ya. Kedua. Huruf apa yang kedua? Mim. D, huruf D kagak ada. Huruf apa Bu? Mim, udah dot aja. Ramadan, mim maknanya muamalatul jinan bimaidatur rahman. Apa artinya? Allah menyiapkan makanan rohani di bulan Ramadan nanti itu. Ada makanan tarawih, ada makanan tadarus, ada makanan i'tikaf, ada makanan witir, semuanya makanan itu, tapi makanan buat rohani kita, bukan jasmani kita. Udah cukup 11 bulan kita menuhin kebutuhan fisik, lupa kalau rohani kita juga butuh makan. Nah di Ramadan ceritanya cerita rohani. Jadi aneh tuh kalau ada orang masuk Ramadan yang ditanya lauknya apa ya? La ilaha illallah. Ini mas sekarang ngomongnya rohani, bukan lauknya apa. Kalau lauknya apa berarti masih ngomongin jasmani, itu maksudnya.
Apalagi paginya dia puasa, bukbernya di restoran all you can eat. Oh itu aneh dah. All you can eat, kamu boleh makan apa aja. Pagi hari, siang hari kan dia tidak boleh makan apa aja. Begitu sore dia boleh makan apa aja. Itu bertentangan dengan pesan moral Ramadan ya. Makanya kata Imam Ghazali, orang yang makan apa aja ketika puasa sebenarnya dia bukan berpuasa, tapi pindah jam makan. Kata Imam Al-Ghazali. Yang ketiga huruf Dad. Apa maknanya? Dhabtun nafas bitarbiyatil imsak. Melatih diri untuk menahan kebutuhan kita. Itu makna Ramadan. Mau makan gak boleh, mau minum gak boleh, padahal halal ya. Gak boleh. Itu dhabtun nafas bitarbiyatil imsak. Ditahan tuh. Kalau udah maghrib baru boleh buka puasa ya. Kecuali lupa biar kata makan udah sepiring gak batal ya. Gak batal ya. Gak batal Pak, lupa ya. Maka yang penyakit lupaan bagus itu ya. Dia makan lah gue puasa ya, nah itu gak batal. Cuman kalau lagi mau nyuap pertama, ilallah udah goreng telur ini, puasa gue, batal itu karena udah inget. Beda kalau sholat biar kata lupa makan batal. Bapak sholat nih, ada nyempil kotoran makanan di gigi, pernah nggak? Ketelan. Kalau yang ketelan itu segede biji wijen, tahu? Yang kalau beli onde-onde ada wijennya, Bu, tahu Bu? Itu kalau sebiji 2 biji wijen, ma'fu anhu, dimaafin, nggak batal. Kalau lupa, kalau sengaja tetap batal. Biji wijen nih, telan deh, batal. Tapi kalau lupa masuk nggak batal. Kalau biji wijen, iya. Tapi kalau si lilitannya gede masuk, batal itu sholatnya meskipun lupa. Paham Bu? Bu, Assalamualaikum. Makanya sunnah bersiwak, sikat gigi sebelum sholat, buat ngilangin kotoran gigi ya. Apalagi sholatnya subuh nggak sikat gigi, ampun dah kata malaikat, gua keder ini nyatetnya katanya ya. Terus solusinya bagaimana kalau ada nyempil makanan? Nah, ribet tuh, mau diludah maksudnya dibuang nggak boleh, dosa masjid antum ngeludah. Mau ditelan batal, bagaimana solusinya? Satu-satunya cara diambil, tempelin ke baju. Serius ini, itu satu-satunya cara kalau udah mentok. Kalau ke masjid jatuhnya nggak boleh, di baju antum boleh. Itu huruf Dhad. Huruf apa lagi? Alif. Apa makna alif? Wah, ini agak dalam nih Pak nih. Makna alif adalah al-ittisaf bi sifatillah. Mencontoh akhlak yang baik yang Allah ajarkan. Jadi sebenarnya orang yang berpuasa itu sedang mencontoh sifat-sifat Allah. Apa di antara sifat Allah? Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak beranak, Allah tidak nikah. Nah semuanya ada di puasa. Coba, makan gak boleh, minum gak boleh, kawin biar bini
sendiri nggak boleh juga kalau puasa. Jadi sebenarnya orang yang berpuasa dia sedang mencontoh sifat-sifatnya Allah. Ya. Allah nggak makan tapi ngasih makan. Allah nggak minum, ngasih minum makhluknya. Orang puasa coba lihat, makan nggak boleh, minum nggak boleh. Begitu buka puasa dia sedekah bukber, itu kan sedang mencontoh. Bedanya adalah kalau manusia itu ada buka puasanya, kalau Allah nggak pernah buka, nggak pernah makan. Kalau kita tidak makan sampai maghrib, begitu maghrib semua habis. Nah, jadi sebenarnya kita sedang diajak mencontoh sifat-sifat Allah. Karena selama 11 bulan yang kita contoh sifat-sifat syaitan. Ya. Sifat-sifat binatang. Binatang ternak, tidur, makan, minum. Itu kan binatang ternak. Ada binatang buas, marah, terus dengki, ya, menzolimi orang, sifat binatang buas. Menghardik, sumpah serapah, itu binatang buas. Nah, itu disuruh dihapus, diganti dengan sifat yang baik. Terakhir, huruf nun. Apa makna huruf nun? Nailut taqwa wa syukur. Orang yang puasa Ramadan itu untuk memperoleh takwa dan syukur. Makanya bunyinya la'allakum tattaqun. Dan di ujung ayatnya wala'allakum tashkurun. Dan agar bersyukur. Syukur itu adalah apa syukur itu? Syukur adalah memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita di jalan yang Allah ridhoi. Itu syukur. Ya. Allah kasih matanya buat ibadah, kasih tangannya buat mencari nafkah yang halal, dikasih kakinya melangkah ke tempat pengajian. Itu syukur. Ya. Nah, yang lebih susah dari syukur ada namanya syakur. Apa itu syakur? Apa beda syukur sama syakur? Kalau syukur itu berterima kasih kepada yang enak-enak aja. Dapat nikmat, syukur. Ya, kebeli tanah, syukur. Ya, sehat, syukur. Syukur. Kalau syakur adalah berterima kasih kepada Allah karena sudah diberi takdir. Baik takdir itu sesuatu yang baik maupun sesuatu yang tidak enak. Dikasih musibah, tetap husnuzon sama Allah. Dikasih ujian, tetap terima kasih sama Allah. Dikasih yang gak enak, tetap bilang alhamdulillah, innalillah. Semua dibalikin ke Allah. Itu namanya syakur tuh. Susah tuh. Ya, kalau syukur mah gampang. Dikasih nikmat tinggal alhamdulillah kan gampang. Nah, kalau dikasih musibah masih ingat Allah apa kagak? Itu kan sulit tuh. Itu namanya syakur. Nah, ini makna udah sangat lengkap nih ya. Rajab, Sya'ban dan makna Ramadan. Harapannya mudah-mudahan setelah kita memahami filosofi Rajab, Sya'ban dan Ramadan, mudah-mudahan kita bisa lebih matang ya menyambut bulan suci Ramadan ini dan mempersiapkan segala sesuatunya termasuk ya Pak DKM dan pengurus masjid disiapin program-programnya yang benar-benar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah ya. Dia buatkan program apa misalnya ya tadarus, jangan cuman tadarus, jangan cuman baca Quran, jangan targetnya hatam. Diundang satu guru tajwid atau yang faham tajwid, orang baca dibenerin, bukan begitu bacanya, dengungnya kurang, panjangnya kepanjangan, tuh begitu Bu. Itu namanya tadarus.
Kalau cuman baca namanya tilawah. Yang disuruh tadarus bukan tilawah. Ya. Nah, masalahnya orang tadarus ditegur sakit hati besok kagak datang dia. Repot juga urusan. Ini penyakit kita juga nih. Padahal tadarus tuh artinya belajar bukan membaca. Kalau ngebaca emang nggak usah tadarus, baca aja biar salah. Itu namanya tilawah. Ini tadarus kudu diperbaiki. Salah. Kurang tuh tajwidnya. Itu. Diperbaiki sakit hati ngambek dia. Besok kagak datang, sepi masjid tadarus. Waduh PR lagi. Ya Bu ya, Waji. Assalamualaikum. Betul kagak? Tuh, betul kata ibu-ibu tuh. Ya bahkan tadarus itu kalau bisa ada ini artinya, ini ayatnya diperbaiki dan ini tafsirnya. Wah itu tadarus hebat itu tuh. Saya di masjid begitu saya praktekin jamaah. Jadi sekali muter ayat gak banyak-banyak. Satu ain tapi diulang berapapun yang hadir. Lalu dijelaskan maknanya apa. Itu tadarus. Tarawih. Wah, yang cakep dah. Ya. Jangan buru-buru. Ada orang tuh tiap Ramadan ada aja yang tarawih paket kilat ekspres. Ya. Allah bersamalah, Allah bersamalah, Allah bersamalah. Lu mau ngejar apa sih? Ya enggak? Lebih bagus gak usah sholat. Malu sama malaikat. Cepet banget sholat. Ya. Ya Allah, mana jamaah udah sepuh-sepuh, dengkul kagak aman. Ya. Ya. Itikaf. Ya. Buka tuh itikaf. Wah. Yang anak-anak disiapin apa? Misalnya perlombaan cerdas cermat seputar agama. Wah. Cari program yang kajian. Ya, artinya betul-betul Ramadan itu menginspirasi ya untuk meningkatkan dan membuat kita lebih baik lagi. Ada pertanyaan saya kira itu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mangga jika ada pertanyaan, jika tidak ada kita tutup. Silakan. Ada? Tidak ada, cukup ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ya fawzal mustaghfirina wa ya najatat taibin. Sama-sama Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.